seminar siang hari ini. Baik, langsung saja. Di sini kami memiliki penyaji yang benar-benar sangat luar biasa. Beliau ada alumnus of LIPS. Mari kita panggil bersama, yakni Miss Hilwa Wafindor SPD. Waktu dan tempat kami perkenankan. Baik, tema kita pada seminar hari ini yakni potensi dan bakat, cara kreatif mencintai bahasa. Pasti kalian semua ini bertanya-tanya, kenapa sih kita ngambil tema ini? Baik, di sini saya akan jelaskan. Kita mengambil tema ini karena pada dasarnya kita adalah santri, yakni santri Nurul Jadid. Khususnya di mana kita berada dan yang pernah berada di sebuah lembaga. Salah satunya yaitu lembaga LIPS, Language Intensive Programs of SMP Nurul Jadid. Jadi sesuai pengalaman saya di sini, pastinya banyak teman-teman semuanya nih kayak diharuskan atau bahasa kasarnya sih dipaksa untuk memahami dan menggunakan bahasa asing secara tepat dan benar. Nah pasti kalian bingung nih gimana sih cara menggunakan bahasa asing? Jangankan bahasa asing, kadang bahasa Indonesia aja ketika di sekolah rasa kita untuk antusias belajar bahasa Indonesia kurang, apalagi bahasa asing. Nah jadi pasti pertanyaan bagaimana sih cara mencintai bahasa asing yang belum kita pernah kenal dan di lembaga kita diharuskan untuk menggunakan bahasa tersebut, pasti kalian pada bingung. Dan di LIPS ini kita diharuskan untuk mengikuti beberapa kegiatan di mana kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk kita mencari dan menemukan potensi dan bakat kita masing-masing. Jadi pasti kalian bingung bagaimana sih cara mencintai bahasa asing dengan keterampilan dan bakat yang kita punya. Jadi pada kesempatan kali ini di seminar ini semua pertanyaan tersebut akan dibahas tuntas oleh penyaji kita yang sangat luar biasa ini, yakni Miss Hilwa Wafindor SPD. Beliau adalah alumni LIPS angkatan ke-10. Ya, Uti. Kita bisa manggilnya Uti, teman-teman. Dan di sini untuk sekedar informasi, beliau lahir di luar Pulau Jawa, yaitu di Palu tanggal 24 April 1998. Setelah itu beliau pendidikannya diawali pada tahun 2004 sampai 2010 yakni di SD Nurul Ansor dan melanjutkan pendidikan di SMP Nurul Jadid pada tahun 2010 sampai 2013. Lalu beliau melanjutkan pendidikannya secara linier yaitu di MA Nurul Jadid pada tahun 2013 sampai 2016 khususnya di program MAK atau keagamaan. Selanjutnya beliau memilih untuk melanjutkan pendidikannya di luar pesantren, yakni di Universitas Sunan Ampel Surabaya, Sarjana Pendidikan Bahasa Arab. Dan beliau meraih nilai IPK yang sangat luar biasa, yakni dengan nilai 3,7. Wow, beri tepuk tangan yang meriah. Selain itu beliau juga aktif di pendidikan informal yaitu di Universal Language Course, Lembaga Pendidikan Primagama, Lembaga Bantuan Belajar, dan The Devolits English Course, dan Lembaga Kursus Bahasa Arab Markas Arabia. Selain itu beliau juga memiliki prestasi yang sangat luar biasa, yakni pada tahun 2010 beliau meraih bintang pelajar Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Nurul Jadid. 2019 beliau meraih juara 1 lomba Takdimul Qissa dan beasiswa Markas Arabia. Dan di tahun yang sama beliau juga meraih juara 1 lomba film pendek tingkat nasional UIN Sunan Ampel Surabaya.
Dan satu lagi yang sangat luar biasa yakni kontingen UIN Sunan Ampel Surabaya, pionir 9 UIN Malik Ibrahim. Wow, ini benar-benar prestasi yang sangat membanggakan. Selain itu beliau juga aktif organisasi. Ketika di LIPS, beliau menduduki sekretaris di ILO SMP Nurul Jadid, lalu editor di Ikro Pers SMP Nurul Jadid, wakil sekretaris Karisma Pers MA Nurul Jadid, wakil ketua Osaka di program keagamaan MA Nurul Jadid, fotografer di Karisma Pers MA Nurul Jadid, dan sekretaris di Osaka program keagamaan MA Nurul Jadid, serta pengurus DPW ITHLA 6. Baik, untuk kalian semua, jika kalian ingin menghubungi Miss Hilwa atau Uti Hilwa ini, kalian bisa catat nomornya. Nomornya yakni 081 232 700 646. Atau kalian bisa langsung nge-follow IG-nya kalau udah pulang, yaitu @hilwawafin. Dan Gmail-nya hilwawafin@gmail.com. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membacakan aturan seminar pada siang hari ini. Di sini kami memiliki 2 sesi. Sesi yang pertama yakni penyaji akan menjelaskan materinya sekitar 40 menit. Dan sesi kedua yakni sesi tanya jawab. Dan di sini kami membuka 3 pertanyaan. Baik, langsung saja kepada penyaji. Waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa 'allamahul bayan, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil basyiratal ustadul insaniyah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa bid'awatihi li sunnatihi bid'awatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kita takdimi pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Kiai Haji Zuhri Zaini BA, yang kita takdimi Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid dan segenap jajarannya, yang kita hormati Kepala Sekolah SMP Nurul Jadid, yang kita hormati pembina LIPS dan segenap jajaran pengurus LIPS, serta adik-adik yang sangat kakak cinta dan banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga dalam kesempatan ini kita dapat bermuajahah dalam acara talk show dan anniversary LIPS. Semoga acara hari ini bertaburkan keberkahan dan berjalan sesuai dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur dan salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya dan keluarganya. Semoga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mengundang saya untuk hadir di acara yang sangat spesial ini. Karena dari itu, saya bisa bersilaturahmi ke pondok tercinta Nurul Jadid, dan saya bisa bersilaturahmi dengan adik-adik sekalian. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Ukhti Gevira selaku moderator telah memperkenalkan saya dan memberikan saya kesempatan untuk berbincang-bincang hangat bersama adik-adik dan mungkin memberikan sedikit cerita dan pengalaman bagaimana saya belajar di LIPS.
Sebelum itu saya ucapkan happy anniversary untuk LIPS yang ke-9. Saya berharap LIPS semakin maju, semakin jaya, semakin berkembang. Terus berinovasi, terus melahirkan generasi-generasi yang cerdas, melahirkan generasi-generasi yang aktif, kreatif, terampil, inovatif, tentunya haus akan keilmuan dan berakhlakul karimah karena kita sebagai santri. Sebelum kita mengupas lebih dalam tentang pembahasan kita di hari ini, saya ingin ngecek dulu gimana semangatnya. Yuk teman-teman, gimana semangatnya? Yuk, saya ingin kubu-kubu Lips BA Dalbar, Lips BI Daltim, Lips BI Dalbar. Yuk saya ingin semua mengeluarkan suaranya. Yuk, mana suaranya dari semua Lips BI dan BA Daltim dan Dalbar? Yuk. Mana suaranya Lips BI Daltim? Semangatnya Lips BA Daltim. Suaranya Lips BI Dalbar. Suaranya Lips BA Dalbar. Alhamdulillah semuanya semangat untuk kita bercerita lebih dalam ya. Tapi sebelum itu saya ingin tahu sebenarnya yel-yel LIPS itu masih sama nggak sih dengan zaman saya dahulu? Ya, saya ingin tahu yel-yel masing-masing kubu dari Lips BI Daltim, Lips BI Dalbar, Lips BA Daltim, Lips BA Dalbar. Yuk masing-masing sekarang saya tunjuk yel-yelnya Lips BI Daltim. Yuk. 3, 2, 1. Sekarang mana yel-yelnya Lips BA Dalbar? Yo, BA Dalbar. Ya, bagus-bagus. Semangat-semangatnya benar-benar membara. Sekarang mana suaranya dari Lips BI Dalbar? Ayo, cepat. Mana yel-yelnya? Alhamdulillah. Terakhir kita dengarkan yel-yelnya Lips BA Daltim. Alhamdulillah semuanya sudah pada semangat. Semuanya benar-benar luar biasa. Anak-anak LIPS sangat luar biasa. Nah adik-adik, saat ini kita ingin mengupas lebih dalam ya tentang potensi dan bakat cara kreatif mencintai bahasa. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mencintai. Adik-adik tahu sendiri bahwa mencintai itu butuh pendekatan. Mencintai itu butuh tahapan-tahapan, ya. Mencintai itu butuh proses. Adik-adik kalau naksir seseorang pasti PDKT dulu, ya kan? Nah, sama seperti bahasa, ya. Sebelum kita benar-benar bisa mencintai bahasa, kita perlu tahu bahasa itu apa sih? Ya, tujuan bahasa itu apa sih adik-adik? Ya, dan manfaat mempelajari bahasa itu untuk apa? Ya.
Adik-adik pernah nggak berpikir sebelum masuk LIPS, saya mau belajar bahasa karena ini. Ya. Kalau adik-adik belum tahu manfaatnya belajar bahasa itu apa, adik-adik itu akan sulit untuk benar-benar mencintai bahasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan keanekaragaman di dunia, menciptakan berbangsa-bangsa, bernegara-negara, berbagai suku, budaya dan bahasa. Bayangkan di negara satu dengan negara lain itu sudah banyak sekali bahasanya. Ya. Di negara kita saja, negara Indonesia, berapa banyak bahasa yang kita jumpai? Gak terhitung. Di pulau yang kita tempati, Pulau Jawa Timur, bahasa Madura, bahasa Jawa. Bahasa Maduranya orang Madura asli dengan bahasa Maduranya orang Situbondo, sama atau beda? Beda loh, logatnya itu beda. Bahasa Jawanya orang Banyuwangi sama bahasa Jawanya orang Tulungagung sama atau beda? Beda. Maha besar Allah dengan segala ciptaannya, dengan segala kuasanya. Nah, bahasa itu adik-adik untuk jembatan berkomunikasi. Jembatan itu untuk alat berinteraksi, ya. Dengan bahasa kita bisa memahami sesuatu, dengan bahasa kita bisa menyampaikan sesuatu. Nah, kita tahu bahasa Indonesia dengan bahasa asing sama atau beda? Sangat berbeda. Bahasa Indonesia kita pakai di negara kita, di negara Indonesia. Kita bertemu orang-orang Indonesia, lingkungan kita orang Indonesia, setiap hari kita menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kita di LIPS belajar bahasa asing. Untuk apa? Ya, untuk apa sih kita belajar bahasa asing? Ada yang bilang ketika kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa kita, itu hanya sampai di kepala mereka. Ketika kita menggunakan bahasa mereka saat berkomunikasi, maka itu akan sampai ke hati mereka. Qala Rasulullah, uhibbul arabiyya thalatha. Li'annil arabi wal Qur'an al arabi wal lugata ahlil jannah Arabi. Rasulullah bersabda, saya senang bahasa Arab karena 3 hal. Li'annil Arabi, karena saya adalah orang Arab. Wal Qur'an al Arabi, karena bahasa Al-Quran bahasa Arab. Wal lugata ahlil jannah Arabi, karena penduduk surga itu bahasanya bahasa Arab. Penduduk surga itu bahasanya bahasa Arab. Apa gak mau kita belajar? Bahasa Inggris saat ini menjadi bahasa internasional. Menjadi bahasa yang dipakai untuk berinteraksi dari negara satu dengan negara lain. Bagaimana kita mau bisa memahami kalau kita gak menguasai bahasanya? Nah, dari situlah kita harus mencari tahu, oh manfaat belajar bahasa asing itu selain untuk berinteraksi, tapi juga untuk mempererat hubungan dengan orang lain. Menjalin hubungan kerjasama kita menggunakan bahasa. Nah, oleh karena itu adik-adik, kita gali lagi apa sih manfaat belajar bahasa? Ya. Salah satu manfaat belajar bahasa, bisa mencerdaskan otak. Kok bisa? Ketika adik-adik belajar bahasa asing, adik-adik itu akan terus menghafal kosakata baru. Adik-adik akan terus diajak berpikir, diajak memahami, menyusun satu kata demi kata akhirnya menjadi kalimat, kemudian mempraktekannya ke dalam bahasa asing. Adik-adik akan terus mengasah, mengisi otak kalian ya. Seperti badan ketika dia diajak untuk bergerak, diajak untuk olahraga, dia akan terasa sehat, terasa bugar, tidak lemas. Otak juga seperti itu. Semakin dia sering diisi ilmu pengetahuan, maka dia semakin cerdas. Otak kita semakin cerdas ketika kita terus belajar bahasa asing. Nah, selain itu ketika adik-adik mempelajari bahasa asing, maka akan memperkuat daya ingat kita.
Loh kok bisa? Apa hubungannya? Ketika adik-adik mempelajari bahasa asing, adik-adik dituntut untuk menghafal mufrodat, menghafal vocab, ya, mempelajari logat bicaranya, mempelajari pronunciation-nya, lajahnya. Apalagi usia di adik-adik ini usia-usia muda yang otaknya masih fresh, badannya masih sehat, dipakai belajar langsung lekat. Ada pepatah mengatakan belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas. Belajar ketika dewasa bagaikan mengukir di atas. Benar apa enggak? Nah, saya tadi menggunakan opening iftitah itu dari Libs BA dan benar-benar masih melekat sampai sekarang. Ya, benar-benar masih melekat. Karena saat saya berada di LIPS, saya itu masih muda, ingatan saya masih kuat. Ya, oleh karena itu kita terus mempelajari bahasa, maka daya ingat kita semakin kuat. Masih ada manfaat lainnya, masih banyak sekali manfaatnya dan kita perlu menelaah terus-menerus apa sih manfaatnya bahasa. Bahasa bisa memudahkan kita untuk menggali informasi. Adik-adik mau membaca kitab yang adik-adik ngaji setiap hari sama Kiai Zuhri, adik-adik paham apa enggak? Nah, bagaimana cara mau memahami kitab kalau enggak menguasai bahasanya? Ya, padahal di kitab-kitab itu banyak sekali keilmuan, banyak sekali hukum-hukum Islam yang kita kesulitan mungkin mencari hukum-hukumnya. Ya, padahal semua itu sudah di kitab ada, ilmunya semua ada. Tinggal kita mau enggak mempelajari bahasanya, mau enggak memahaminya. Ya. Bahkan misalkan ya di dunia kedokteran mereka itu masih banyak menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku yang berbahasa Inggris. Karena apa? Karena memang keilmuan itu dituliskan berbahasa Inggris. Nah, dengan menguasai bahasanya, kita bisa memahami kandungannya, memahami ilmu pengetahuannya, memperbanyak informasi. Manfaat lainnya masih banyak, apalagi saat ini tuh era modern, di mana-mana menggunakan bahasa asing. Adik-adik ke kafe, ke restoran aja, menu-menunya sudah bahasa Inggris. Ya. Komputer, laptop itu menu-menunya bahasa Inggris. Bagaimana mau cara gunainnya kalau nggak paham bahasa Inggris? Nah, dengan mempelajari bahasa, maka akan mempermudah adik-adik untuk memasuki dunia global. Adik-adik siapa tahu nanti suatu saat keluar negeri. Amin. Siapa tahu adik-adik belajar keluar negeri. Siapa tahu juga mungkin jalan-jalan ya keluar negeri. Amin. Nah, kalau di luar negeri kita mau beli-beli, kalau nggak tahu bahasanya, masa kita mau menggunakan Google Translate? Telat dong ya kalau pakai Google Translate. Kita mau menginap di suatu penginapan di luar negeri, gimana kita mau berbicara kalau nggak tahu bahasanya? Nah, maka dari itu kita harus belajar bahasanya, belajar bahasa asing. Manfaat loh dek, manfaat sederhananya saja belajar bahasa asing. Adik-adik itu akan lebih percaya diri. Adik-adik itu akan selalu diandalkan. Adik-adik ketika mengerjakan ujian pasti merasa mudah karena adik-adik sudah menguasai materi terlebih dahulu di LIPS. Ya kan? Nah, ketika itu kita ternyata sudah mengambil manfaat dari belajar bahasa asing. Pertanyaannya, bagaimana caranya mencintai bahasa? Adik-adik sudah tahu, oh ternyata bahasa itu seperti ini. Bahasa itu jembatan untuk berkomunikasi. Bahasa itu manfaatnya banyak sekali. Pertanyaannya, bagaimana sih kita mencintai bahasa, apalagi melalui potensi dan bakat? Saya mau bercerita sedikit proses perjalanan saya mencintai bahasa Arab. Tahun 2010 saya masuk pondok.
Gak pernah ada terbayangkan sama sekali untuk belajar bahasa asing. Waktu di SD memang belajar bahasa Inggris, tapi gak pernah terbayangkan untuk belajar bahasa Arab. Menurut saya belajar bahasa Arab itu cukup sholat, mengaji, doa-doa harian. Nah, akhirnya tahu kalau ternyata di SMP Nurul Jadid itu ada LIPS. Mulailah saya belajar bahasa Inggris untuk masuk LIPS BI. Saya belajar dengan kakak-kakak, kan biasanya kalau sebelum masuk LIPS itu pasti ada belajar bersama ya dengan kakak-kakak ya. Iya, saya ikutan belajar bahasa Inggris. Lah kok ternyata pas pengumuman, adik-adik tahu sendiri saya akhirnya masuk di LIPS mana? LIPS BA. Kaget, bingung. Kok saya masuk di LIPS BA, saya mau jadi apa? Saya kayak gitu, saya minta ke ibu saya pengen berhenti, saya gak suka bahasa Arab. Padahal belum dijalani, saya sudah mau menyerah. Nah, pertama kali belajar bahasa Arab itu saya belajar sorof dengan Ustazah Hilya. Ustazah Hilya sempat bertanya kepada saya ketika di tengah-tengah pelajaran, Hilwa, coba kamu jawab fi'il mudhari'nya dari fa'alah. Fi'il mudhari' itu apa ya? Fi'il mudhari' saya gak pernah tahu fi'il, saya gak pernah tahu fa'alah. Tiba-tiba saya ditanya fi'il mudhari'nya fa'alah itu apa? Fi'il mudhari'nya dari fa'alah apa? Yaf'ulu. Nah, tiba-tiba saya akhirnya bilang, saya gak tahu Ustazah. Ustazahnya tersenyum. Kemudian teman saya bilang, Yaf'ulu Ustazah. Saya mulailah berpikir, kok teman-teman saya sudah pada pintar ya. Lambat laun ternyata saya tahu kalau ternyata teman-teman itu benar-benar pengen masuk LIPS BA. Sedangkan saya masih pengen masuk LIPS BI. Nah, bagaimana saya kok bisa mencintai bahasa Arab? Akhirnya saya hanya berpikiran saya mau mengejar ketinggalan saya. Saya belajar study hard. Alhamdulillah di tahun pertama saya mendapatkan bintang tingkat. Tapi apakah saya sudah merasakan cinta dengan bahasa Arab? Belum. Gak ada ketertarikan, hanya merasa saya harus mengejar ketinggalan saya. Itu yang saya pikirkan. Gak ada rasa suka, gak ada rasa cinta. Sampai akhirnya di kelas 2 saya dekat dengan seorang teman namanya Mbak Yatki. Ada yang tahu Mbak Yatki? Gak tahu ya. Mbak Yatki ini dulu seorang yang sangat berprestasi, teman saya di LIPS BI. Mbak Yatki ini dulu karena sering meraih prestasi, fotonya sampai dipajang di banner yang besar, kemudian dipajang di depan SMP. Nah, akhirnya saya mulai dekat dengan dia. Awalnya kita klop karena sama-sama suka beatbox. Nah, lama-kelamaan saya ternyata tahu kalau Mbak Yatki ini adalah seorang yang energik. Mbak Yatki ini adalah seorang yang multi talent, seorang yang sangat confidence. Nah, di LIPS ini loh adik-adik bisa menemukan teman-teman yang seperti itu. Di LIPS ini anak-anaknya, teman-temannya sangat ambisius. Tapi itu akhirnya memberikan kita pengaruh positif untuk terus akhirnya mengejar ketinggalan kalian. Nah, sampailah saya akhirnya mencuri ilmu kepada Mbak Yatki. Saya tanya, bagaimana sih supaya bisa percaya diri? Bagaimana sih kamu kok bisa suka storytelling? Saya lo nggak bisa sama sekali. Bagi saya ya udah hanya bercerita, kemudian berganti peran. Sampai akhirnya Mbak Yatki bilang, kamu harus bisa membedakan karakter satu dengan karakter lainnya ketika memerankan Taqdimul Qissah. Akhirnya saya mencari tahu bagaimana cara membedakan peran satu dengan peran lainnya. Sampai akhirnya saya membuat cerita tentang Buto Ijo. Buto Ijo ini mempunyai sifat yang jahat. Buto Ijo ini di cerita Buto Ijo ini ada Buto Ijo, ada Timun Mas, ada ibunya Timun Mas. Gimana saya membedakan 3 karakter ini kalau saya nggak punya ciri khas supaya penonton bisa mengerti dengan cerita Taqdimul Qissah saya. Saya akhirnya belajar sampai akhirnya menemukan suara-suara unik.
saya menemukan suara-suara unik untuk akhirnya saya perankan menjadi Buto Ijo. Dari mana saya mendapatkan suara-suara itu? Dari terus mencoba. Saya mencari-cari, Buto Ijo ini memiliki Sifat yang jahat. Buto Ijo ini memiliki karakter yang garang. Buto Ijo ini kalau ketawa sangat besar. Lah, bagaimana saya mau membedakan dengan Timun Mas? Ketika saya akhirnya mencari-cari cara bagaimana ya saya membedakan dengan Timun Mas. Oh, ternyata Timun Mas mempunyai suara yang kecil. Timun Mas itu seorang anak yang lembut, tetapi dia pemberani. Nah, akhirnya saya menemukan suara unik ini untuk dipakaikan ke karakter Timun Mas. Nah, seperti itu adik-adik. Akhirnya saya menemukan sesuatu yang saya suka di Takdimul Kisah. Untuk ibunya Timun Mas ini pakai suara apa ya? Kalau suara besar sudah dipakai Buto Ijo. Suara kecil sudah dipakai Timun Mas. Akhirnya saya mempunyai suara yang serak-serak seperti ini untuk dipakaikan ke karakternya ibunya Timun Mas. Ibunya Timun Mas itu sudah tua renta, kemudian pembawaannya lemah. Jadi mungkin suara ini sangat cocoklah untuk ibunya Timun Mas. Nah, dari situlah akhirnya muncul kecintaan saya terhadap Takdimul Kisah, semakin tertarik. Nah, dengan suara normal ini, saya akhirnya sebagai protokol, saya menggunakan suara normal. Nah, ketika Buto Ijo, saya menggunakan suara yang besar. Ketika menjadi Timun Mas, saya menggunakan suara yang kecil dan lemah lembut. Dan ketika menjadi ibunya Timun Mas, saya menggunakan suara yang serak-serak. kan asik ya adik-adik. Kan asik ketika kalian sudah menemukan karakter-karakter khas seperti itu dalam keterampilan. Dan itu nggak tiba-tiba saya nemukan. Harus mencari, harus menggali dan berpikir bagaimana ya saya membedakan karakter satu dengan karakter lain. Nah, seperti itu. Akhirnya saya mulai suka dengan Takdimul Kisah. Bahkan di Takdimul Kisah saya nggak hanya belajar berekspresi. Di Takdimul Kisah saya belajar membuat teks dan harus mentashih ya. Kalau membuat storytelling kita kan harus memperhatikan grammarnya, memperhatikan nahwu sorofnya. Ketika kita praktekkan, kita hafalkan dulu, kemudian kita praktekkan, kita harus memperhatikan pronunciation-nya, kita harus memperhatikan lahjahnya. Tanpa sadar kita sudah mempelajari banyak hal untuk Takdimul Kisah. Dan itu gak hanya Takdimul Kisah saja. Speech, MC, drama, Raisatul Jalsah, Khitobah, Qiraatul Khobar, dan masih banyak lagi yang sudah difasilitasi LIPS. Tinggal kalian saja mau apa enggak mengembangkannya. Dah singkat cerita, akhirnya saya semakin suka. Alhamdulillah di kelas 2 saya mendapat bintang tingkat lagi. Nah, kemudian saya semakin senang mencari peran untuk bermain drama. Setiap ada drama saya ingin ikut gitu. Sampai akhirnya terasah. Di kelas 3 saat itu ada lomba drama yang diadakan lembaga Qosiyah. Saat ini lembaga Qosiyah masih ada ya? Nah, lembaga Qosiyah ini mengadakan drama bahasa Arab. Dan drama itu mengundang LIPS untuk ikut. Akhirnya kita di LIPS BA berisi untuk ikut. Nah, ternyata kita kekurangan anggota. Saya ajaklah Mbak Yatki tadi untuk ikut drama bahasa Arab, padahal dia anak LIPS BI. Akhirnya dia mau dan mempelajari bahasa Arab. Dari situlah muncul kecintaannya Mbak Yatki terhadap bahasa Arab dan alhamdulillah kita bersama-sama berdua ke MAK.
lanjut pendidikan kita ke MAK. Bayangkan dimulai dari keterampilan-keterampilan itulah adik-adik saya mulai menemukan kecintaan saya. Bahkan di LIPS ini kita kan banyak sekali ya belajar speech, kemudian khitobah. Bahkan kalau adik-adik itu mau berpikir menelaah, salam saja itu dengan salam satu dengan salam lainnya itu sangat berbeda. Salamnya khitobah mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khitobah, speech sudah beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qiraatul khabar mempunyai salam yang berbeda-beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikum fi nashrah akhbaril masa al-mujazah fi syu'ba al-lugah al-mukasyafah wa ma'ana hilwa wa fi nura murafiqati. Ya. Di LIPS inilah kita diajarkan mencari perbedaan salam-salam itu. Nah, dari keterampilan-keterampilan inilah adik-adik mencari potensi dan bakat adik-adik di mana. Seperti tadi di Takdimul Qisah ya, adik-adik akhirnya menemukan yang adik-adik merasakan enjoy lah di dalamnya. Dari storytelling, ya storytelling juga sama dengan Takdimul Qisah ya. Well, in this beautiful day, in this nice place, I'm standing up here. I would like to tell my funny story on the title, Toto is the King. Ladies and gentlemen, good afternoon. Kita belajar berekspresi. Pronunciation-nya kita perhatikan. Once upon a time in one forest there was competition to look for a new king of music forest. Misalkan ya, ekspresinya, pronunciation-nya. Lailatus Sa'ad kawani hunabil qiyam uridu an uhadditha qissatan jadubiyah bisa'is surur wal furuh lakunna jami'an. Hal turidna an ta'arufna hikayati? Sa'kussu qissatan khasyi'atan tahtal mawdu' dum dum buta ijo. Tinggal adik-adik mau apa enggak mengasah bakatnya, mau apa enggak menggali potensinya di LIPS. Sudah difasilitasi semuanya. Ya. Bahkan di LIPS ini saya termasuk orang yang senang sekali menggambar dan LIPS ini selalu memfasilitasinya. Di event-event, kemudian ketika kita Takdimul Qisah, storytelling, kita kan harus membuat kostumnya. Drama kita harus membuat propertinya. Ya, kita benar-benar yang gak hanya belajar bahasa saja, kita juga mengasah potensi kita belajar logatnya, belajar budayanya, kreativitas kita ketika kita membuat kostum dan membuat properti. Banyak sekali yang kita dapatkan dari LIPS. Nah adik-adik, sekarang saya mau perwakilan dari adik-adik, satu LIPS BA dan satu LIPS BI untuk melakukan perform. Yuk, silakan yang berani maju. Terserah mau khitobah, mau Takdimul Qisah, mau syair ya. Misalkan syair ada enggak di LIPS sudah? Kayak baca puisi. Hah? Syair itu lebih penghayatan lagi loh. Fi muntasufil layalil mudhulama wa ghairu mustasrinina fiha astamiru bil masyi amma yakumun nafsi. Contohnya ya, adik-adik belajar itu di syair, di Takdimul Qisah, belajar berekspresi, belajar untuk memperbaiki terus pronunciation-nya, lahjahnya. Yuk sekarang siapa yang mau maju yuk? LIPS BA 1, LIPS BI 1.
Gak perlu sampai akhir, boleh pembukaan, kemudian sedikit isi. Yuk, buat nemani saya di atas. Kalau enggak saya ini loh. Enggak, ayo. Bisa yuk, saya pengen tahu. Kan anak LIPS itu pemberani, anak LIPS itu confidence, yuk. Masa LIPS diminta gini enggak mau ya, perwakilan LIPS BA 1, LIPS BI 1. Yuk. Cepat. Ayo. Silakan. Ayo. So, ini dari LIPS BA, BI? BA. Ya, LIPS BI. Pengen tahu dong sampai mana kreativitas kalian, sampai mana kemampuan kalian. Ya, tepuk tangan dulu buat teman-temannya. Ya, adek ini siapa namanya? Sherin. Adek? Kamel. Yuk, coba adik ini sukanya apa sih keterampilan di LIPS? Takdimul kisah. Kalau adek? Speech. Boleh dong, kita pengen tahu ya gimana penampilannya. Ya, dimulai dari Dek Sherin. Mau pakai mic atau enggak? Enggak, boleh. Enggak usah sampai akhir, enggak apa-apa. Yang penting pembukaannya, kemudian ekspresinya bolehlah dilihatkan. Yuk. Di sini enggak apa-apa. Yuk. Silahkan. Masya Allah, bagus banget, ekspresinya sangat muncul ya, benar-benar sudah. Ada ini kelas berapa Dek Sherin? Kelas 3, jangan lupa untuk diturunkan ya ilmunya ke adik-adik kelas 2 dan kelas 1 ya. Sekarang gak usah kemana-mana dulu, temanin temennya ya. Yuk silahkan speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone here. My name is Camelia and I'm a Maksum. Here I want to deliver my best speech about how long Lord. This is an attitude we all are carrying on with. I am sure we partly want this pandemic to be over, but you can't be blamed for that. It's absolutely exhausting the statement change of the rules, the fear of catching the COVID, not being fair.
Well, this is our normal life tourism. We boldly want this pandemic to be over. We go to conferences and hug our grandparents and families. It's the reason of why I'm proudly standing in front of you all while letting we told about the pandemic direction on which this phenomenon will go in my simple speech entitled Human Rights and Pandemic, a frontline promising factor to fight against COVID-19 endemic pandemic. Terima kasih untuk adik Kamel dan Sherin, tapi jangan kemana-mana dulu karena kakak punya hadiah untuk kalian karena kalian sudah berani maju dan tampil ke depan. Aduh maaf ya, ini mic-nya. Hadiah untuk adik-adik yang sudah berani maju. Silakan diterima. Ya, boleh duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah melihat teman-teman kita bagaimana cara mereka berekspresi, bagaimana cara mereka mengendalikan ketika mereka itu gugup itu sudah bisa mengendalikan ya. Nah, adik-adik yang masih kelas 1 yang masih baru datang di LIPS, gali potensi kalian ya. Ke kakak-kakaknya yang sudah kelas 2, yang kelas 3 pasti sudah banyak berpengalaman, sudah bisa. Adik-adik yang kelas 3 jangan lupa untuk diturunkan ilmunya ke adik-adik kelas 2 dan kelas 1 ya. Baik adik-adik, mumpung ya masih muda, mumpung masih di pesantren, mumpung adik-adik ini masih mempunyai banyak kesempatan. Bayangkan loh adik-adik, di luar itu banyak sekali yang pengen masuk pesantren tapi nggak punya biaya, nggak punya waktu, kesempatan. Banyak juga yang pengen belajar bahasa asing seperti kalian tapi mereka nggak punya mentor, nggak punya lingkungan dan teman-teman yang suportif ya. Maka dari itu adik-adik ini memiliki banyak sekali kesempatan, jangan sia-siakan ya. Gali potensi kalian, kembangkan bakat kalian karena sudah difasilitasi oleh LIPS ini, sudah diberikan wadah. Tinggal adik-adik saja mau apa enggak mengasahnya, mau apa enggak mengembangkannya. Jalani saja semuanya, jalani, nikmati dan syukuri. Ya, adik-adik diberikan akal yang sehat, diberikan badan yang sehat, diberikan waktu luang. Ini salah satu upaya untuk mensyukuri nikmat Allah. Jangan lupa selalu niatkan ibadah. Ya, jangan hanya mencari duniawi saja. Semua kita niatkan untuk ibadah, kita niatkan untuk mencari ilmu Allah. Karena salah satu amal jariah itu adalah ilmu yang bermanfaat. Salah satu amal jariah itu ilmu yang bermanfaat. Maka selalu berdoa, ya Allah berikanlah saya ilmu yang bermanfaat. Saya niat ibadah, saya niat mencari ilmu. Karenamu ya Allah, berikanlah kebermanfaatan bagi diri saya dan juga orang lain. Ya, bermanfaat itu enggak harus jadi orang besar dulu adik-adik. Bermanfaat itu bisa dengan teman sekitar ya, seperti Mbak Yatki tadi. Bermanfaat itu gak harus jadi orang terkenal dulu. Almarhum Kiai Hashim pernah berdawuh, jadilah orang yang bermanfaat tanpa harus menonjolkan diri. Ya, Almarhum Kiai Hashim berdawuh seperti itu, berpesan pada santri-santrinya, jadilah orang yang bermanfaat tanpa harus menonjolkan diri. Jangan pernah adik-adik merasa angkuh, jangan pernah merasa sombong, saya sudah bisa, saya sudah hebat. Ya, selalu tawadhu. Karena kalau adik-adik sudah merasa bisa, adik-adik akan malas yang mau belajar lagi, malas mau mengembangkan potensi. Maka dari itu adik-adik selalu bertawadhu. Tadi apa? Niatkan ibadah. Yang kedua bertawadhu. Yang ketiga
ikhlas. Ya, yang ketiga ikhlas. Kalau nggak ikhlas akan terasa berat. Kalau nggak ikhlas akan terasa terpaksa. Kalau nggak ikhlas tuh akan susah mau cinta bahasa. Ikhlas sudah, ikhlas saya mensyukuri nikmat Allah. Ikhlas saya niatkan ibadah, mencari pengalaman. Ya, yang pertama tadi apa? Niatkan ibadah. Yang kedua bertawadu. Yang ketiga ikhlas. Yang belum niat sebelum masuk LIPS sekarang niatkan lagi. Untuk apa adik-adik belajar? Untuk apa adik-adik mencari ilmu? Ya, adik-adik nggak usah mikirin cari uang ya. Nanti ada masanya adik-adik cari uang. Sekarang fokus belajar. Nggak usah mikirin jodoh. Adik-adik itu masih banyak waktunya untuk belajar. Jodoh nanti pasti akan datang sendiri ya. Iya, harus percaya itu. Jadi adik-adik sekarang fokus mencari ilmu, mengasah potensi, dan berusaha mencintai bahasa lewat potensi dan bakat. Untuk semua asatid, semua pengurus LIPS, terkadang kita merasa capek dengan adik-adik yang males, adik-adik yang bandel ya. Maka dari itu selalu niatkan ibadah, tata niat lagi. Untuk apa pengurus-pengurus mengabdikan diri untuk mengajar adik-adik? Kalau enggak ikhlas lillahi ta'ala ya. Maka selalu niatkan saya mencari ridho Allah melalui saya memberikan ilmu kepada adik-adik ya. Adik-adiknya juga selalu niatkan ibadah. Di sini adik-adik menemukan teman-teman yang ambis, menemukan teman-teman yang suportif. Kalau punya teman-teman yang seperti itu dekati. Yang sudah bisa juga harus diberikan ilmunya ya, dibagi ilmunya, bermanfaat. Saya punya adik kandung. Saya dulu selalu mencikoki dia dengan bahasa Arab. Sejak saya masuk SLTA, adik saya kan masuk SLTP. Saya selalu mengajari, ayo dek belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu bahasa penduduk surga. Akhirnya dia mulai belajar, awal-awal susah, memang susah belajar itu. Tapi temukan apa yang kalian suka. Alhamdulillah dia berhasil menghafalkan 30 juz. Alhamdulillah lewat bahasa Arab adik saya mendapatkan beasiswa ke Yaman Al-Ahqaf University. Ya. Jadi bermanfaat itu gak harus jadi orang terkenal dulu. Di sekitar kita, teman kita, saudara kita, mereka perlu ilmu kita kalau mereka butuh ya. Jadi kita jangan merasa sombong, kita bagi ilmu kita. Adik-adik terus berproses, semangat dan selalu yakin bahwasanya kalian semua ini memiliki bakat. Ya, yang merasa saya gak punya bakat itu sebenarnya karena belum digali saja. Ya, terkadang yang bakat dan potensi itu emang harus dibentuk, dicari, digali, dicetak. Ya, bukan karena saya nggak bakat, enggak. Itu karena kamu yang nggak mau mencari, nggak mau menggali. Nah, makanya kalian tuh di LIPS itu cuma 3 tahun loh, nggak lama. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Semangat, semangat, selamat berproses. Mungkin kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan sharing-sharing ya. Adik-adik mungkin mau bercerita atau minta solusi, kita carikan bersama-sama. Ya, baik, saya serahkan ke Ukhti Gevira selaku moderator. Wow, terima kasih banyak Ukhti Hilwa. Benar-benar materi yang sangat luar biasa. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Dan di sini kita menginjak sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka 3 pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin bisa langsung disampaikan. Kepada panitia mohon untuk koordinasi anggota LIPS.
bisa menyebutkan nama dan kelas. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawadatul Nurul Umami dari angkatan 18. Di sini saya akan menanyakan tahap awal kita untuk belajar bahasa asing tuh dimulai dari mana? Soalnya kebanyakan orang good in speaking but they don't know how to write. Good in writing but they don't know how to reading. Jadi tahap awal itu antara speaking, reading, and writing. Itu apa yang harus kita dahulukan dalam belajar bahasa asing. Mungkin cukup itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, baik langsung saja. Langsung dijawab oleh penyaji kita, waktu dan tempat kami aturkan. Bagaimana sih awal mempelajari bahasa? Apakah speaking, reading, writing, atau listening? Apakah istima, kalam, kemudian kiroah atau kitabah? Bayi yang baru lahir, bayi yang masih kecil, bagaimana mempelajari bahasa? Belum bisa bicara, belum bisa membaca, belum bisa menulis. Dengan cara apa adik-adik? Mendengar, listening, istima. Ya, itu tahap awal belajar bahasa. Istima, bayi yang baru lahir, dia mendengar ibunya sering mengaji. Ibunya memberikan materi yang mudah-mudah, bercerita. Dan itu bayi itu mendengar. Bayi itu akhirnya terbiasa dengan bahasa karena dia sering mendengar. Inilah tahap awal kita belajar bahasa. Bahasa Indonesia, kita belajar awal itu bagaimana? Mendengar. Kita di lingkungan orang Indonesia sering mendengar bahasa Indonesia, sering mendengar orang berbicara. Akhirnya kita mulai belajar ngomong, belajar berbahasa juga. Seperti itu juga diterapkan ke bahasa asing, bahasa Arab, bahasa Inggris. Adik-adik ketika baru masuk LIPS mendengar kakak-kakaknya ngomong, terbiasa. Kakak-kakaknya kelas 3, kelas 2, akhirnya sudah ngomong sehari-hari menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, adik-adik yang kelas 1 mulai terbiasa mendengar bahasanya. Itu sebenarnya sudah menyerap informasi, menyerap ilmu pengetahuan. Kemudian dibarengin dengan menghafalkan mufrodat, dibarengin menghafalkan kosakata. Nah, dari situ kita belajar mulai menyusun satu kata demi kata, kemudian menjadi kalimat dan mulai mempraktekannya. Kalau sudah akhirnya kita terbiasa mendengar, banyak yang kita serap, kita bisa berbicara, kita bisa speaking atau kalam ya. Nah, dari situ mulailah terbiasa untuk mempraktekannya, mempraktekan bahasa. Tapi ya itu, untuk benar-benar mencintai, adik-adik harus benar-benar menemukan apa yang membuat kalian enjoy. Apa sih tahapan-tahapan kalian untuk mencintai itu? Ya. Nah, setelah terbiasa istima, listening, boleh dari listening lagu juga, ya, listening orang-orang berbicara di YouTube, listening drakor ya, listening itu kan. Tapi gak usah pakai subtitle kalau mau belajar dari film. Kemudian kita mulai mempraktekannya. Di LIPS kita sudah menghafalkan kosakata, mufrodat, kemudian berbicara, berlatih berbicara. Sudah bisa mendengar, memahami, berbicara, lanjut kemudian membaca. Ya, membaca, banyak ilmu yang kita serap lagi, banyak mufrodat-mufrodat yang masuk lagi. Akhirnya kita belajar menulisnya. Belajar menulisnya kita perlu perhatikan grammarnya, kita perlu perhatikan qaidahnya, nahwu sorofnya.
Itulah tahapan-tahapannya. Mulai dari istima, listening, kemudian kalam, speaking, kemudian reading, kiroah, lalu writing, kitabah. Ya, bisa dipahami? Baik. Baik, terima kasih kami sampaikan. Gimana Saudari Ratul, sudah memahami jawabannya? Baik, langsung pertanyaan yang kedua. Mungkin dari anggota LIPS yang masih aktif ya. Bisa langsung maju. Baik, nama saya Kamelia Nama Maksum, saya dari generasi ke-20. Saya ingin bertanya, jika mau menjadi orang yang berprestasi ataupun orang yang berbakat, kita itu harus mendalami kepercayaan diri terlebih dahulu atau materi terlebih dahulu? Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, langsung saja dijawab oleh penyaji kita. Waktu dan tempat kami aturkan. Bagaimana sih cara menjadi orang yang berprestasi? Bagaimana sih apa yang kita dulukan, materi atau kepercayaan diri? Kepercayaan diri itu bisa terikut sertakan ketika kita sering dan terbiasa. Kepercayaan diri itu bisa terbangun ketika kita sudah menyenangi, berusaha mencari tahu. Nah, oleh karena itu kita terlebih dahulu belajar, kita terlebih dahulu menguasai materinya, mempelajari. Setidaknya walaupun belum menguasai, kita mempelajari terlebih dahulu. Ya, karena kepercayaan diri itu akan datang ketika adik-adik sudah merasa nyaman, sudah merasa enjoy dengan materi yang adik-adik tekuni. Nah, seperti masuk LIPS mungkin awal-awal agak terpaksa, mungkin awal-awal agak berat, tapi kita dituntut terus untuk memahami materi, kita dituntut terus untuk menghafalkan kosakata, mufrodat, padahal belum ada kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri itu akan terbentuk kalau kita sudah terbiasa. Kepercayaan diri itu terbentuk ketika kita terus mendalami, terus mempelajari. Pada akhirnya kita menguasai materi. Seperti takdimul kisah tadi, itu kan mau membangun kepercayaan diri, kita terlebih dahulu harus tahu takdimul kisah itu seperti apa konsepnya. Ya, storytelling itu seperti apa sih konsepnya. Materinya dulu kita buat, materinya dulu kita kuasai. Baru kemudian kita bisa membangun kepercayaan diri ketika kita sudah menguasainya. Tapi kepercayaan diri itu bisa loh Dedek kita dapatkan dari inspirasi mana saja. Ya, dari teman, guru, orang tua yang selalu mensupport, selalu memotivasi. Saya sedari kecil suka banget loh sama kartun Naruto. Sampai sekarang pun saya ini banyak sekali figur-figur Naruto. Itu saya menemukan inspirasi dari Naruto. Nah, inspirasi itu banyak kita temukan di mana saja dan akan selalu datang kapan saja. Tetapi adik-adik juga harus bisa menguasai materinya. Ya, seperti mau speech, mau MC, itu kan adik-adik harus menguasai materinya terlebih dahulu. Baru kemudian membentuk kepercayaan diri. Nah, adik-adik ya kalau sudah terbiasa ngomong, terbiasa perform, terbiasa maju, adik-adik itu akan terasa enjoy, gak nervous kalau sudah terbiasa itu. Ya, itu kepercayaan diri itu memang terbentuk karena terbiasa. Oleh karena itu adik-adik manfaatkan ya waktu di LIPS ini yang banyak banget performnya, banyak banget event-eventnya ya. Mungkin itu saja, bisa dipahami? Iya.
Baik, terima kasih kami sampaikan. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin dari alumni LIPS atau siswi aktif LIPS. Boleh langsung maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andiana Praptika, perwakilan dari angkatan ke-17. Dari cerita yang udah Uhti Hilwa tadi ceritakan, kan Uhti Hilwa itu mulai mencintai bahasa sejak ketertarikan udah menemukan bakat di Takdimul Qisah. Nah, bagaimana cara kita mencintai bahasa di saat kita masih belum tahu bakat kita itu di mana? Mungkin cukup segitu aja. Assalamualaikum. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang sangat menarik. Bisa langsung dijawab oleh penyaji kita. Waktu dan tempat kami aturkan. Dari cerita dan pengalaman selama saya di LIPS, saya akhirnya menemukan kecintaan lewat Takdimul Qisah ya. Nah, adik-adik mungkin yang masih kelas 1 kan belum tahu ya bakatnya di mana. Nah, dari itu kita semua dipelajari kan, kalau masih awal-awal speech kita pelajari, storytelling dipelajari, kemudian MC, Raisatul Jalsa, Qiraatul Khobar, syair dan lain-lain lah, banyak banget yang disediakan oleh LIPS. Nah, tapi kita belum tahu bakat kita ada di mana. Memang terkadang bakat itu perlu benar-benar dicetak. Ya, dari benar-benar nggak bisa, benar-benar nggak berani, tapi benar-benar harus dibentuk dulu. Kayak harus dipaksa gitu. Ya, ketika belum tahu saya suka enggak ya dengan khitobah. Nah, itu awal-awal emang harus dipaksa. Kalau emang setelah dipaksa adik-adik belum bisa juga mencintai, mungkin dipaksa lagi di bidang yang lain, di bidang Raisatul Jalsa. Ya, di Raisatul Jalsa adik-adik belajar tentang membawakan acara. Bisa mencintai bahasa enggak ya lewat Raisatul Jalsa atau lewat MC? Ternyata belum bisa. Dulu ketika saya masih belum mempelajari bahasa, belum menyukai bahasa, saya itu hanya bermindsetkan saya ingin mengejar ketinggalan saya. Ya, seperti itu saja. Tapi ternyata kita perlu mindset bahwasanya ilmu ini nanti akan bermanfaat bagi kita di masa depan. Ya, selalu atur mindset itu, ini ilmu saya akan bermanfaat. Meskipun masih belum suka, meskipun masih belum menemukan apa yang nyaman ketika belajar. Nah, kita belajar itu dan merasakan suka sebenarnya karena tidak ada disconnect antara yang kita pelajari dan cara kita mempelajarinya. Kalau kita masih gak merasa nyaman berarti ada disconnect. Entah itu karena masih belum bisa, belum percaya diri atau belum berani untuk perform, tetapi memang harus digali, memang terkadang itu harus dibentuk. Nah, kalau misalkan memang belum bisa cinta, belum yang benar-benar suka, lihat teman-temannya, lihat lingkungannya. Di lingkungannya sudah pada bisa, di lingkungannya sudah pada menguasai. Nah, akhirnya kita kan berpikir, kita kan saya mau apa enggak ya seperti mereka. Saya harus mengejar ketinggalan saya. Nah, bermindsetkan seperti itu akhirnya adik-adik akan mengejar ketinggalannya. Mengejar akhirnya bisa berusaha mencintai bahasa. Bermindsetkan seperti itu. Lihat teman-temannya yang ambis, lihat teman-temannya yang berprestasi. Ya, tapi jangan jadikan musuh, jangan jadikan saingan. Dekati. Ya, memang susah kalau terkadang kita pertama kali, saya bakatnya apa ya, saya potensinya di mana ya. Ya itu dicari, digali dan dibentuk.
Memang awal-awal harus dipaksa, ya harus dipaksa sampai akhirnya terbiasa. Kan selalu pepatah terbentur, terbentur, terbentuk. Itu maksudnya apa? Susah-susah dahulu, cetak-cetak dahulu, baru akhirnya menjadi cetakan. Ya, yang belum menemukan adik-adiknya yang masih kelas 1, udah bentuk aja dulu, ikutin semua. Nanti alurnya kalian akan menemukan bakat kalian akhirnya di mana, kecintaan kalian tuh akhirnya di mana dalam bahasa. Ya, mungkin seperti itu. Apa masih kurang dipahami atau sudah bisa dipahami? Ya. Baik, terima kasih kami sampaikan. Mungkin pertanyaan barusan menjadi penutup sesi seminar pada siang hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada penyaji. Terima kasih kepada penyaji telah memberikan ilmu kepada kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sangat antusias dalam mengikuti seminar pada siang hari ini. Baik, sebelum kami tutup, kami persilakan kepada penyaji untuk memberikan pesan dan kesan pada siang hari ini. Waktu dan tempat kami aturkan. Adik-adik, saya sangat bangga pernah belajar di LIPS. Saya sangat bersyukur pernah menjadi bagian dari LIPS. Karena LIPS lah yang mencetak saya, membentuk saya, membantu menggali potensi saya di mana, mengembangkan bakat dan minat saya, bahkan menumbuhkan kecintaan saya terhadap bahasa Arab dan bahasa Inggris. Maka adik-adik, bahasa itu seperti halnya pelukan. Bahasa itu mampu membuat hati kita hangat. Bahasa yang menyatukan kita, bahasa pula yang mempersatukan kita. Kelak, adik-adik akan berterima kasih kepada masa lalu yang telah membangun keberanian pada hari ini dan mengasah kemampuan kalian. Kelak adik-adik akan menghormati memori perjuangan itu sehingga menjadi warisan dalam menciptakan kehidupan yang baik dan meraih pencapaian yang baik di masa depan. Memang berat, memang sedih atas ada kegagalan, kelelahan, kepayahan, keputusasaan yang datang. Tetapi ada pengalaman dan pelajaran yang adik-adik dapati dari situ. Ingat, adik-adik itu selalu kuat karena orang-orang yang mencintai kalian. Orang tua kalian, teman-teman kalian, guru-guru kalian. Setidaknya adik-adik itu yang paling penting dicintai oleh diri kita sendiri. Teruslah menjadi orang-orang yang sederhana, tetapkanlah pikiran yang selalu melangit dan hati yang terus membumi. Ada yang bilang dunia ini terlalu luas untuk kamu nikmati sendiri. Ajaklah teman sesekali pergi bersama, berbagilah mimpi dan menghidupinya tanpa rasa takut. Untuk pengurus-pengurus LIPS, terima kasih untuk ilmu yang telah diberikan. Terima kasih untuk nasihat yang mendamaikan. Terima kasih untuk senyum tulus yang mendamaikan dan menuduhkan untuk adik-adiknya. Terima kasih untuk ilmu, doa, air mata, nasihat dan dukungan yang penuh kebaikan untuk adik-adiknya. Kelak mereka itu akan mengenang jasa-jasa kalian. LIPS, sudah banyak sekali fajar dan senja yang pernah kita lewati bersama. Kami berpisah bukan karena kami menjauh, tapi ada jalan yang harus kami tempuh. LIPS, sejauh apapun kami pergi, rumah kami selalu Engkau, tempat kami kembali dan memenuhi bakti kami. LIPS, terima kasih telah membuat kami mengerti menjadi insan yang berarti. Adik-adik selamat berproses, semangat, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih kami sampaikan. Dan sebagai penutup di sini saya mengambil kesimpulan dari penyaji bahwasanya manfaat bahasa tidak hanya untuk jembatan komunikasi kita dengan orang lain, tetapi bahasa memiliki banyak sekali manfaat. Maka dari itu, galilah dan manfaatkanlah potensi bakat kalian untuk mencintai bahasa kita. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya Gevira Faisabila sebagai moderator mohon undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, acara selanjutnya pemberian cindera mata kepada penyaji. Kepada yang terhormat Ustazah Febri Devita Findri, waktu dan tempat kami haturkan. Baik, selanjutnya sesi foto bersama penyaji. Mungkin langsung saja kepada seluruh anggota LIPS serta alumni LIPS untuk menaiki panggung untuk foto bersama-sama.